Selamat pagi teman-teman. Di video ini kita akan membuat tutorial yang mungkin sedikit berbeda dari tutorial-tutorial yang saya berikan baik di YouTube maupun di TikTok saya sebelumnya. Di video ini kita akan membuat tutorial yang namanya face detection. Buat teman-teman yang belum paham apa itu face detection, jadi singkatnya face detection ini adalah suatu sistem yang mengimplementasi kecerdasan buatan yang mana nanti di dalam sistem ini mampu mendeteksi wajah kita, ekspresi kita, perkiraan umur, ya, dan jenis kelamin. Jadi dia mampu melakukan itu. Jadi kalau kita ibaratkan ya, ini adalah contoh dari kecerdasan buatan itu sendiri. Oke ya. Dan sebelum kita masuk pada tutorialnya, teman-teman, saya berharap yang belum melakukan follow akun TikTok saya, silakan di follow dulu, nanti saya sertakan linknya di deskripsi, dan teman-teman silakan subscribe channel ini agar lebih berkembang dan tentunya saya lebih semangat untuk membuat tutorial yang lain. Dan di video ini juga teman-teman kita akan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tentunya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, Bang, buatin versi Python. Jadi mohon maaf, untuk Python saya kurang paham dan saya akan berusaha untuk membuatnya menggunakan JavaScript karena JavaScript adalah bahasa pemrograman yang saya pahami. Oke, sekarang teman-teman kita mulai, dan langkah pertama teman-teman silahkan buka GitHub yang nanti linknya saya sertakan di deskripsi teman-teman ya. Silahkan di copy nanti dan dicari di Google GitHub-nya. Kemudian nanti teman-teman silahkan download ya. Silahkan masuk dulu di file disk ini. Kemudian nanti teman-teman silakan klik yang face api.min.js, teman-teman silakan klik saja. Nanti kalau sudah terbuka akan muncul baris kode, sebenarnya ini panjang banget ya. Teman-teman langsung saja di copy ya, di sini ya, semua di copy. Kemudian teman-teman buat satu folder di mana saja, beri nama face detection. Oke ya. Kemudian buka di Visual Studio Code dan buatkan satu file di dalam folder tersebut, yaitu filenya adalah face api.min.js. Oke. Kemudian kalau sudah teman-teman buatkan file ini, langsung teman-teman pastekan yang sudah di copy tadi dari GitHub ya. Yang ini tadi kan di copy, masuk ke sini, langsung dipastekan di sini. Oke, kalau sudah langsung disimpan dan silakan di close saja. Kemudian buatkan satu folder lagi di dalam folder face detection, namanya models. Oke ya, seperti ini models. Kemudian teman-teman masuk ke GitHub tadi nih, ke GitHub. Kemudian ini saya kembali dulu. Teman-teman, kalau saran saya silakan di download dulu ya, di download dulu semua, ini download zip, teman-teman silakan download. Kalau sudah, nanti foldernya akan seperti ini, yaitu face api.js master. Oke ya. Kalau sudah, kita langsung masuk di folder wage yang ini. Kita masuk di foldernya dan langsung kita copy semua ya. Kita copy, Ctrl C, kemudian langsung kita masuk ke Visual Studio Code. Di dalam folder models yang sudah kita buat, kita pastekan semua di sini. Oke ya. Nah, misalkan punya kendala, Bang, saya nggak bisa pastekan nih melalui Visual Studio Code. Teman-teman langsung bisa mengakses folder tadi yang sudah dibuat, buka folder modelsnya dan pastekan secara manual di situ. Nanti teman-teman kembali ke Visual Studio Code, maka tampilannya akan sama persis dengan yang saya punya. Oke, sekarang sudah selesai ya. Sekarang tugas kita adalah membuat file dengan nama index.html seperti ini.
Kemudian kita akan membuat juga file JavaScript, kita beri nama main.js, dan kita akan membuat satu file lagi dengan nama style.css. Oke ya. Yang pertama kita akan mulai dengan HTML. Oke, seperti biasa kita akan membuat struktur dasar HTML-nya terlebih dahulu seperti ini. Teman-teman silakan rubah title-nya jika mau, dan jika tidak apa-apa. Oke ya, di dalam body kita akan membuat satu tag atau satu elemen video seperti ini ya. Dan di dalam elemen video ini kita akan menambahkan ID. ID-nya adalah video. Kemudian kita juga menambahkan di sini width. Width-nya kita taruhlah 300. Kemudian height-nya kita taruh di 250. Oke, kita tambahkan yaitu auto play dan kita muted. Oke, seperti ini ya. Oke. Sekarang teman-teman kita akan menghubungkan beberapa file yang sudah kita buat, yaitu JavaScript dan CSS-nya. Yang pertama kita hubungkan CSS. Kita tambahkan link, di sini kita masukkan yaitu style.css. Kemudian kita juga menghubungkan script dan src-nya atau source-nya kita masuk ke face api.min.js. Oke, sini kita masuk. Jangan lupa teman-teman, di sini kita tambahkan di first. Oke ya. Setelah itu, kita akan membuat atau menghubungkan JavaScript yang sudah kita buat, yaitu main.js. Kita tambahkan di sini, kita juga menambahkan di first, kemudian src atau source-nya kita masuk ke main.js. Oke. Sebenarnya HTML-nya sudah selesai teman-teman ya. Sekarang tugas kita adalah masuk ke JavaScript-nya. Oke ya, kita masuk ke JavaScript. Dan tentunya teman-teman sebelum kita mulai masuk ke JavaScript-nya, teman-teman silakan lihat, yaitu kita sudah membuat satu ID dengan nama video. Maka kita harus nanti menggunakannya atau mengaksesnya menggunakan DOM atau dokumen object model dari JavaScript-nya. Oke, tentunya kita akan membuat satu variabel, misalkan kita menggunakan const dengan nama video sama dengan dokumen.get element by id ya, kita akan mengaksesnya menggunakan id. Tadi id-nya adalah video ya. Oke. Kemudian tugas kita sekarang adalah membuat fungsi webcam atau kamera kita. Ya, kita nanti akan memberikan perintah kepada sistem untuk bisa mengakses atau membuka kamera laptop kita. Oke ya. Kita akan membuat satu function di sini dengan nama webcam seperti ini ya. Teman-teman silakan yang mau mengikuti silakan langsung praktek di laptopnya masing-masing teman-teman ya. Kemudian yang kita buat di dalam function ini ya, teman-teman silakan ikuti, yaitu navigator dot media device seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan .get user media, baru di sini kita akan menambahkan yang pertama teman-teman videonya. Video di sini kita berikan nilai true. Oke ya. Karena tujuan kita adalah mengaktifkan videonya. Makanya kita memberikan nilai true. Sedangkan untuk audio kita berikan nilai false karena kita tidak perlu memerlukan audionya ya. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan then.
Nah, untuk melakukan streamingnya teman-teman ya, atau untuk mengatur objek stream video di dalam elemen video kitanya nanti. Oke. Then stream seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman masih ingat ini namanya apa? Ya, ini adalah namanya arrow function ya. Di sini kita akan menambahkan video.src atau source object seperti ini teman-teman, sama dengan stream seperti ini. Oke. Kemudian untuk menangani errornya kita juga menambahkan, ada yang error teman-teman ya. Ada yang error. Nah, harusnya sini kita tambahkan dan juga di sini kita tambahkan seperti ini. Oke, sekarang errornya hilang. Nah, kita akan menambahkan yang namanya catch. Artinya opsi lain, misalkan error, apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah misalkan error, maka kita akan console gitu ya. console.log yaitu error seperti ini. Oke, kita sudah membuat satu function, yaitu function adalah webcam. Misalkan kita ingin menjalankan function ini, kita tinggal panggil nama functionnya, yaitu webcam seperti ini ya. Artinya kalau kita sudah melakukan seperti ini, kita berarti memanggil function yang sudah kita buat di atas. Oke, kita akan coba mengaktifkan kameranya, tapi terlebih dahulu teman-teman harus mempunyai yang namanya ini, live server teman-teman ya. Kita akan menggunakan live server. Jadi teman-teman yang belum punya live server, silakan masuk ke extension. Teman-teman silakan cari yang namanya live server yang ini ya, silakan di download. Kalau sudah, nanti di halaman HTML-nya klik kanan dan open with live server. Oke ya, kita akan open. Kita akan tunggu apakah kamera kita berhasil terbuka. Oke, teman-teman bisa lihat di sini kamera saya on ya. Oke, kamera saya on, itu artinya script yang sudah kita buat di dalam function ini berhasil kita jalankan. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah membuat model deteksi wajah gitu ya. Membuat model-model deteksi wajah. Oke, caranya kita akan membuat promise dulu teman-teman ya. Promise. Kita akan membuat promise. Kita akan membuat promise-nya teman-teman ya. Oke. Yang pertama, model yang akan kita gunakan yang pertama yaitu face API .nets.tiny face detector. Oke ya teman-teman, kemudian di sini kita tambahkan .load from URI seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang alamat yang kita tuju untuk mengaksesnya yaitu di models, di mana modelsnya yaitu adalah models yang sudah kita buat di sini. Ya, ini adalah modelsnya semua. Gitu. Maka kita akan mengakses ini. Dan di sini kita akan menambahkan /models. Seperti ini ya. Oke, ini kita copy ke bawah. Oke, kita copy aja ke bawah, kemudian ini kita ganti. Misalkan kita mau mengakses untuk membuat landmark wajah kita. Jadi di sini kita tambahkan face landmark. Kemudian 68 teman-temannya, 68 net seperti ini. Oke ya. Kemudian di
Nomor 3-nya juga kita akan mengakses untuk membuat model pengenalan wajahnya. Jadi di sini kita menggunakan face, kemudian recognition, cara nulisnya gimana ya? Recognition gitu ya. Net seperti ini. Oke ya. Baru selanjutnya kita juga akan menggunakan model untuk membuat ekspresi wajah ya. Jadi di sini kita tambahkan face expression net seperti ini. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat model prediksi umur dan jenis kelaminnya. Jadi di sini kita akan menambahkan seperti ini teman-temannya, ikuti. Kemudian gender net. Teman-teman perhatikan ini kan terdiri dari beberapa kata. Artinya kalau terdiri dari beberapa kata, kita harus menggunakan yang namanya camel case gitu ya. Artinya kata kedua itu harus menggunakan kapital di awalnya. Itu ya teman-teman, itu sangat harus diperhatikan. Kalau enggak, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kan standar untuk menulis kode di JavaScript ya seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa yang akan kita buat teman-teman, yaitu di sini kita akan membuat, tambahkan di sini then, kemudian, nah di sini ini kita copy teman-teman. Ini kita hapus ya, di copy atau dihapus ya sama aja. Kemudian kita jalankan di sini webcam seperti ini. Kalau kita menjalankannya di model ini berarti kita tidak perlu menambahkan tanda kurung seperti ini ya. Ini nggak perlu lagi, jadi ini kita boleh hapus. Jadi seperti ini. Bang, kenapa error? Ini banyak sekali garis merahnya, kenapa error? Ya, karena kita di sini kurang menambahkan koma ya. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Di sini ada koma harusnya. Nah, sekarang sudah tidak ada error lagi. Oke, teman-teman. Selanjutnya apa yang akan kita buat? Yang akan kita buat adalah membuat event listener untuk memulai video itu diputar. Ya, event atau kejadian gitu ya. Nah, jadi caranya adalah video.add_event_listener ya. Parameter pertama yang kita gunakan adalah play gitu ya. Kemudian di sini juga kita akan menambahkan arrow function ya. Nah, sekarang kita akan membuat kanvasnya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat satu variabel dengan nama, misalkan namanya adalah canvas sama dengan face API dot create canvas from media. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam sini kita akan menambahkan video. Oke ya. Lalu di sini kita menambahkan dokumen dot body, kemudian dot append, kita dot append, dan di sini kita akan menambahkan canvas. Oke ya. Oke, ini typo. Di sini append aja, bukan append child. Oke. Kemudian kita akan ya di bawahnya ya kita akan menambahkan face API, kemudian dot match dimension ya, dimensions, kemudian di sini kita akan menambahkan canvas. Lalu di sini kita akan menggunakan kurung kurawal atau objek. Di sini kita akan menambahkan apa ya? Mana dia di sini? Width.
kita akan menambahkan width-nya, yaitu video dot width. Oke, kemudian koma, kemudian height-nya titik 2, yaitu video dot height. Oke, Bang, fungsinya apa gitu ya? Nah, tujuannya adalah untuk menyesuaikan dimensi kanvas dengan dimensi video yang kita buat. Jadi, video yang sudah kita buat itu kan dari kamera gitu ya. Nanti kalau kita sudah membuat kode ini, maka dia akan menyesuaikan kanvas kita ini ya, menyesuaikan dengan dimensi video yang sudah kita buat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat set interval ya. Fungsinya apa ya? Agar nanti dia atau sistem ini bisa mendeteksi wajah kita ya, agar nanti sistem ini bisa mendeteksi wajah kita secara terus-menerus atau real time gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus menggunakan yang namanya set interval seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan menggunakan asynchronous function teman-teman ya. Dan di sini kita akan menggunakan arrow function juga ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita menggunakan satu variabel ya, anggaplah nama variabelnya adalah detection ya, seperti ini ya, detection sama dengan await. Kenapa kita pakai await? Karena di sini kita sudah menggunakan asynchronous ya. Jadi kita harus menggunakan await seperti itu, yaitu face API. Oke, kemudian kita masukkan yaitu detect all faces seperti ini teman-teman ya. Dan di sini kita akan menambahkan yang namanya video, kemudian new face API dot tiny face detector seperti ini ya, detector options seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Di sini juga kita menambahkan yaitu width face landmark. Oke, seperti ini. Teman-teman tambahkan S di sini ya, walaupun kita di sini ya di modelnya kan kita tidak menggunakan S ya, jadi di sini kita menggunakan S. Oke ya. Kemudian di sini kita juga menambahkan yang namanya width, kemudian face, expression seperti ini. Lalu satu lagi ya, width, kemudian apa teman-teman? Jenis kelaminnya yaitu gender seperti ini. Oke ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya canvas dot get konteks di dalamnya. Di sini kita akan menambahkan 2 dimensi. Oke ya. Baru di sini kita menambahkan clear reach seperti ini. Dan di sini kita menambahkan 0 atau 00. Kemudian canvas dot width, koma canvas dot height. Oke. Selanjutnya teman-teman,
kita buat satu variabel ya. Fungsi variabel yang akan kita buat yaitu untuk menampung ukuran hasil deteksi sesuai dengan dimensi videonya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Misalkan namanya adalah resize window. Oke ya, seperti ini aja. Oke. Face API dot resize results. Kemudian di sini kita memanggil variabel apa teman-teman? Yaitu variabel detection ya. Ya, jadi di sini kita memanggil variabel detection. Oke. Kemudian di sini kita menambahkan width-nya yaitu video dot width, kemudian height yaitu video dot height seperti ini. Oke ya, clear sampai di sini. Nah, sekarang coba kita lihat ya, coba kita lihat. Kita buka lagi browser kita, coba kita refresh. Oke, tidak muncul ya. Nah, oke, muncul. Ini dia. Jadi, dari video pertama atau kamera pertama yang kita munculin dengan sekarang, tidak ada perbedaan ya teman-teman ya, karena memang kita belum selesai ngoding ya. Kita belum menyelesaikan codingan kita. Jadi, kita lanjutkan, kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code. Sekarang kita akan membuat yaitu face API draw kemudian detections canvas kemudian resize window seperti ini. Kemudian face API draw kemudian face landmarks seperti ini. Kemudian di sini kita buat canvas dot resize window. Kemudian satu lagi teman-teman, di sini kita akan menambahkan face API dot draw face expressions. Kemudian di sini kita masukkan canvas dot resize window. Oke ya. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya teman-teman? Kita panggil yang namanya di sini adalah resize window dot for each. Oke ya, seperti ini ya. Dan di sini kita akan memanggil variabel yang sudah kita buat di atas, yaitu detection. Oke ya. Kita akan menggunakan arrow function lagi. Const box. Sini kita membuat satu variabel dengan nama box. Kemudian kita panggil detection-nya. Kemudian detection ya, detection box seperti ini. Kemudian const draw box sama dengan new face API, kemudian draw box seperti ini. Di sini kita tambahkan boxnya dan
di dalam objek ini kita akan menambahkan apa teman-teman? Kita akan menambahkan label yang nantinya label ini berfungsi untuk menampilkan perkiraan umur. Ya, tadi kan kita sudah menyinggung bahwa face detection ini bisa mendeteksi umur ya. Nah, jadi di label ini kita akan membuat suatu tempatnya nanti untuk bisa menampilkan yang namanya prediksi umur dan jenis kelamin gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan label, kemudian di sini kita akan menambahkan mate seperti ini. Lalu di sini kita menambahkan round. Oke ya. Kemudian detection. Kemudian nah, di sini kita gabungkan ya, kita gabungkan. Yang kita gabungkan adalah di sini kita akan menambahkan tahunnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian detection dot gender ya. Dot gender. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian Dropbox. Ya, ini Dropbox ini dari variabel yang sudah kita buat ya. Dropbox.draw. Ini kita panggil yang namanya canvas. Oke. Coba kita save. Semoga tidak ada error teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke browsernya tadi, kita coba cek hasilnya. Ya. Di sini belum ada hasil apa-apa. Oke, muncul ya. Muncul. Nah, hasilnya teman-teman ya, hasilnya ada di sebelahnya ya. Ini sebelah kanan ya. Misalkan kita gerak-gerakan begini, maka dia bergerak begitu ya. Nah, di sini ada prediksi umur. Yang di atas tadi, yang di label tadi yang kita buat. Sedangkan di bawah ini ada prediksi ekspresi gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan agar nanti dia berada di atas objek yang ditangkap oleh kameranya gitu ya. Oke, di sini kita menambahkan konsol ya. Kita akan menampilkan hasil deteksi wajah pada konsol gitu ya. Ya, nanti hasil deteksi wajah yang kita tampilkan di konsol ini bukan berarti gambarnya yang muncul ya, tetapi ini adalah dalam bentuk objek lah gitu ya, objek atau array gitu. Jadi di sini kita masukkan console.log yaitu detection, dan sebenarnya tanpa menggunakan konsol ini ya sebenarnya it's okay teman-teman, nggak masalah sih ya. Teman-teman kalau mau mengikuti untuk baris yang ini ya nggak masalah ya, kalau nggak juga ya nggak apa-apa. Di sini kita tambahkan 100 karena kita akan menggunakan set interval teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita masuk ke mana teman-teman, kita akan masuk ke CSS. Oke, coba kita lihat HTML-nya. Oke, udah. JavaScript. Oke, sekarang CSS. Kita akan mengakses body. Bodinya dari mana bang? Ya dari HTML ya, yang ini. Kita akses bodinya. Kita akan mengatur di sini marginnya 0. Di sini juga kita akan mengatur paddingnya 0. Width-nya di sini kita akan menggunakan 100% dan height-nya juga 100 VH. Nah, jadi saya mau nanti objeknya itu berada di tengah-tengah teman-teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan yang namanya display-nya flex, justify content center, dan align items center. Oke. Lalu kita akan membuat di sini canvas.
Kemudian di sini kita atur posisinya. Sorry. Harusnya bukan buka kurung, tapi kurung kurawal. Sorry ya. Oke, position kita menggunakan yang namanya absolute. Dan untuk width-nya, width-nya ini kita atur sesuai ukuran video yang sudah kita buat di sini, ya. Itu 300 dan 250. Jadi lebarnya berada di 300 pixel dan height-nya berada di 250 pixel. Oke, harusnya ini sudah berhasil teman-teman. Semoga nggak ada masalah ya. Sekarang coba kita masuk ke browser, kita save lagi, kita masuk ke browser dan kita lihat hasilnya. Oke, sekarang dia sudah berada di tengah dan coba kita lihat dulu muncul nggak ya. Oke, nah sekarang dia sudah muncul dan dia persis berada di atas objek yang ditangkap oleh kameranya gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat prediksi umur yang biasa dia tangkap untuk kita lihat ya, gitu ya. Di sini dia menampilkan ada banyak sekali prediksi, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan, Bang, kenapa prediksinya ini berubah-berubah? Oke, teman-teman, maklum. Ya, ini salah satu kemungkinan yang menjadi penyebabnya adalah karena apa ya, akurasi kamera atau lebih tepatnya adalah kamera saya terlalu buram ya, jadi dia tidak bisa mendeteksi secara pasti umur dari objek yang dia lihat ini. Jadi teman-teman mohon maklum, memang dari kamera saya kurang bagus. Jadi kita bisa melihat di sini kadang 25, 28, 23, 26 ya gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, dari data yang dia tampilkan di sini tidak jauh beda dari umur saya. Oke ya, bahkan ada salah satu yang sangat tepat dia menampilkan umur saya di sini. Anggaplah 25 tahun gitu ya. Berarti di sini dia memprediksi juga jenis kelamin, yaitu kita laki-laki teman-teman ya. Ini adalah laki-laki. Kemudian di sini dia bisa mendeteksi juga ekspresi wajah kita. Ya karena saya lagi bicara jadi ekspresinya bisa berubah-ubah. Misalkan saya ketawa gitu ya, dia pasti akan mengeluarkan ekspresi happy, yaitu coba ya. Nah, happy kan, dia mengeluarkan ekspresi happy. Coba saya diem. Nah, dia mengeluarkan ekspresi netral. Coba saya begini. Nah, dia mengeluarkan ekspresi surprise. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, sistem yang kita bangun dengan menggunakan JavaScript, menggunakan model yang sudah kita download tadi di GitHub. Dan saya berharap ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, atau mungkin teman-teman lagi punya tugas kuliah atau tugas SMK gitu ya, teman-teman silakan mempraktekkan atau bisa mengambil referensi dari tutorial ini. Oke teman-teman, sekian dulu dari video yang saya buat ini. Teman-teman kalau belum follow silakan follow atau silakan subscribe, dan teman-teman nanti silakan follow akun TikTok saya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.